Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tara Beza Ayomi dengan NIM 1232200173 dari kelompok 13 kriptografi kelas IFC dengan dosen pengampu Bapak Bagus Muhammad Akbar. Di sini saya akan mempresentasikan apa yang telah kelompok kami kerjakan selama ini. Pertama, yaitu kriptografi klasik dan modern. Anggota kelompok itu ada satu Sahdapi Muhammad dengan NIM 1232200027, kedua Kartika Rahmi Anjani dengan NIM 1232200143, ketiga Tara Beza Ayomi dengan NIM 1232200173. Di dalam aplikasi kriptografi yang telah kelompok kami buat ada 5 menu, yaitu terdapat 2 menu kriptografi klasik dan 2 menu kriptografi modern dan 1 super enkripsi, yaitu gabungan dari beberapa metode sebelumnya. Yang untuk kriptografi klasik ada Caesar Chipper dan Vigenère Chipper. Untuk yang kriptografi modern ada metode Short Chipper dan RSA Chipper. Pengertian umum, kriptografi adalah suatu ilmu untuk menyamarkan suatu pesan, sehingga pesan tersebut tidak dapat dibaca oleh pihak ketiga. Dan yang dapat membaca pesan tersebut hanya dua pihak, yaitu pihak pengirim dan pihak penerima. Dalam kriptografi terdapat dua istilah, yaitu enkripsi itu untuk proses menyamarkan pesan asli plaintext dengan algoritma kriptografi. Hasil dari enkripsi dinamakan ciphertext. Kedua, dekripsi itu proses pengembalian pesan yang telah dienkripsi ciphertext menjadi pesan asli plaintext. Pertama, Caesar Chipper. Sandi Caesar atau sandi geser, kode Caesar atau geseran Caesar adalah salah satu teknik enkripsi paling sederhana dan paling terkenal. Sandi ini termasuk sandi substitusi di mana setiap huruf pada teks plaintext digantikan oleh huruf lain yang memiliki selisih posisi tertentu dalam alfabet. Dengan contoh, jika menggunakan geseran 3, huruf B akan menjadi Z, A menjadi D, dan K menjadi N, sehingga plaintext-nya WAP akan menjadi ZDN pada teks tersandi. Nama Kaisar diambil dari Julius Caesar yang menggunakan sandi ini untuk berkomunikasi dengan para panglimanya. Caesar Chipper ini termasuk chipper substitusi. Caesar Chipper untuk dalam proses enkripsinya itu menggunakan konsep ciphertext sama dengan plaintext ditambah key modulus 26. Keterangannya, plaintext merupakan sebuah karakter alfabet dari A sampai Z, kemudian karakter tersebut dicari nilai indeksnya. Kedua, key merupakan sebuah integer dalam range 0 sampai 26. Ketiga, ciphertext merupakan hasil penambahan indeks plaintext dengan nilai key kemudian hasil jadikan karakter kembali. Contohnya, jika plaintext-nya Raffi dengan kunci 17, maka ciphertext-nya menjadi IRMZ dengan proses yang ada di dalam tabel tersebut. Kedua, proses deskripsi yaitu pengembalian pesan dari enkripsi menjadi teks yang semula dengan konsep plaintext sama dengan ciphertext dikurangi key dengan modulus 26. Keterangannya, satu ciphertext merupakan sebuah karakter alfabet dari A sampai Z, kemudian karakter tersebut dicari nilai indeksnya. Kedua, key merupakan sebuah integer dalam range 0 sampai 26. Ketiga, plaintext merupakan hasil pengurahan indeks plaintext dengan nilai key, kemudian hasilnya dijadikan karakter kembali. Contoh, dengan ciphertext tadi, IRMZ dengan kunci 17. Dengan tabel tersebut, untuk proses dekripsinya menghasilkan plaintext Raffi. Di dalam enkripsi Caesar Chipper yang telah kami buat di kode C++, pertama, Caesar Chipper start, string encrypt Caesar, string input text untuk menginputkan plaintext, dan integer shift untuk menginputkan pergeseran. String A, integer length sama dengan input text titik length for integer untuk perulangan. Char C, input text index I, if I super,
untuk menggeser huruf kapital, jika else if is lower untuk menggeser huruf kecil. Jika karakter yang diinputkan non-alfabet, maka akan keluar karakter tetap. Terus kembali ke E. Dengan contoh output di sebelah kanan, kita menginput pergeseran 23 dengan praktek korpas.com, yaitu General Aplikasi Informatika, dan selanjutnya maka akan keluar hasil enkripsi seperti ini. Lalu kita dekripsi. Untuk fungsi di Caesar di C++ kode kita, string dekripsi Caesar, string input text, lalu integer shift, lalu string d, integer length, sama dengan input text di length, for integer untuk berulangan, char c, input text index i, if i super c dengan alfabet dikurangin shift ditambah 26 dengan modulus 26 itu untuk menggeser huruf kapital mundur. Jika else if is lower, itu karakter kecil, huruf kecil dikurangin shift tambah 26 modulus 26 itu untuk menggeser huruf kecil mundur. Jika karakter non alfabet itu maka tetap. Dengan contoh di sebelah kanan, kita pilih nomor 2, lalu kita menginputkan pergeseran sebelumnya yaitu 23, lalu kita salin, lalu kita paste ciphertext sebelumnya ke sini, lalu akan muncul hasil dekripsi yang semula. Kita langsung aja coba programnya. Sebelumnya kita save dulu, lalu kita compile, sukses. Kita pilih nomor 1, Caesar Cipher, kita pilih nomor 1 dengan pergeseran yang sesuai 23. Input plain text-nya kita copy dari sini, lalu kita paste, lalu kita copy, kita ulangi menu, kita pilih nomor 2, kita input kunci sesuai dengan sebelumnya 23, lalu kita input ciphertext sebelumnya, maka akan keluar plain text semula. Untuk selanjutnya, Visionary akan dijelaskan oleh saya. Pertama, Visionary Cipher menggunakan bujur sangkar Visionary untuk melakukan enkripsi. Setiap baris di dalam bujur sangkar menyatakan huruf-huruf ciphertext yang diperoleh dengan Caesar Cipher. Rumusnya adalah K sama dengan K1, K2, KM. I untuk 1 kurang lebih sama dengan I, lalu kurang lebih sama dengan M menyatakan jumlah. Pergeseran pada huruf KI, karakter ciphertext CI dalam kurung P sama dengan dalam kurung P plus KI mod 26. Contohnya, misalkan plain text-nya adalah this plain text dengan kunci Sony, maka ciphertext-nya adalah LVVQHZNGFRVL. Pada dasarnya, setiap enkripsi huruf adalah Caesar Cipher dengan kunci yang berbeda-beda. Misalnya, T plus S mod 26 sama dengan L, atau H plus O mod 26 sama dengan V, dan seterusnya. Huruf yang sama tidak selalu dienkripsi menjadi huruf ciphertext yang sama pula. Contoh huruf plain text T dapat dienkripsi menjadi L atau H, dan huruf ciphertext V dapat mempresentasikan huruf plain text H, I, dan X. Selanjutnya, codingan di C++-nya seperti ini. Is alpha itu untuk hanya bisa menginputkan alfabet. Is upper dan to lower untuk alfabet besar kecilnya atau kapital tidaknya. Langsung kita running di kodenya aja. Untuk lebih lanjutnya kita langsung running di programnya aja. Kita pilih menu ketiga, enkripsi.
Input plain text-nya kita ambil dari Notepad. Kita copy dulu hasil enkripsinya. Kita pilih menu dekripsi. Nah, berhasil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tara. Selanjutnya, RSA Zipper. RSA merupakan algoritma yang populer dari algoritma kriptografi asimetri yang pernah dibuat. Ditemukan oleh 3 peneliti dari MIT, yaitu Ronald Rives, Adi Samir, dan Len Adleman pada tahun 1976. Keamanan algoritma RSA terletak pada sulitnya memfaktorkan bilangan yang besar menjadi faktor-faktor prima. Pemfaktoran dilakukan untuk memperoleh kunci pribadi. Selama pemfaktoran bilangan besar menjadi faktor-faktor prima belum ditemukan, maka selama itu pula keamanan algoritma RSA tetap terjamin. Besaran yang digunakan dalam RSA yaitu ada 1, P dan Q itu merupakan bilangan prima yang bersifat rahasia. Kedua ada N sama dengan P kali Q yang bersifat tidak rahasia. Yang ketiga Fn sama dengan P kurang 1 dan Q kurang 1 yang bersifat rahasia. Keempat ada E, kunci enkripsi yang bersifat tidak rahasia, dan syarat itu PBB itu pembagian itu untuk kunci enkripsi ini yang terdiri dari E, Fn sama dengan 1, PBB sama dengan pembagi bersama terbesar sama dengan GCD. Kelima, D yaitu kunci deskripsi yang bersifat rahasia. D dihitung dari D E pangkat min 1 modulus dalam kurung F dalam kurung N. 6 ada M yaitu plain text yang bersifat rahasia, dan C yaitu ciphertext yang bersifat tidak rahasia. Prosedur membuat pasangan kunci. 1. Pilih 2 bilangan prima P dan Q. Kedua, hitung N sama dengan PQ. Ketiga, hitung F N sama dengan P kurang 1 dan Q kurang 1 dikalikan Q kurang 1. Keempat, pilih sebuah bilangan bulat E sebagai kunci publik. E harus relatif prima terhadap F dalam kurung N. Kelima, hitung kunci deskripsi D dengan persamaan ED 1 modulus F dalam kurung N atau D E pangkat min 1 modulus F dalam kurung N. Hasil dari algoritma di atas yaitu pertama, kunci publik adalah pasangan E, N. Kedua, kunci privat adalah pasangan D, N. Enkripsi 1. Nyatakan pesan menjadi blok-blok plain text dengan M1, M2, M3 dengan syarat 0 lebih kecil sama dengan MI lebih kecil N kurang 1. 2. Hitung blok ciphertext C1 untuk blok plain text M1 menggunakan kunci publik E dengan persamaan CI sama dengan MI pangkat E modulus N. Dekripsi 1. Misalkan blok-blok ciphertext adalah C1, C2, C3. 2. Hitung kembali blok plain text MI dari blok ciphertext CI menggunakan kunci privat D dengan persamaan MI sama dengan CI pangkat D modulus N. Enkripsi di fungsi RSA di C++ yaitu 1. String encrypt generate ada string text dan string key. String encrypted text integer k-length sama dengan k-length for integer i untuk perulangan char letter sama dengan text index i. Karena ini hanya mengenkripsi karakter alfabet, maka menggunakan if is alpha dalam kurung letter char offset sama dengan is super letter itu untuk huruf kapital, dan char k char sama dengan t lower dalam kurung k j modulus k length. Letter sama dengan dalam kurung letter kurangi offset tambah dalam kurung k char dikurangi huruf alfabet kecil modulus 26 ditambah offset j++. Encrypted text kurang lebih letter titik koma
dalam kurung return encrypted text. Kedua, RSA logaritma start untuk di dalam sini itu fungsi untuk memeriksa apakah sebuah angka adalah bilangan prima dengan bool is prime integer number. Jika number itu 1 itu return salah, if jika numbernya 3 return benar, if number modulus 2 sama dengan 0 dan number modulus 3 sama dengan 0 return false. For integer i sama dengan 5, i dikalikan i itu num, i ditambah sama dengan 6 if num modulus i sama dengan 0 dan num modulus dalam kurung i plus 2 sama dengan 0 return false, return true. Set integer prime tuh wadah untuk bilangan prima, integer public key, integer private key, dan integer n. Di sini ada fungsi untuk mengatur kunci RSA. Jadi di fungsi pertama ini, di is prime prima 1 dan is prime prima 2, kedua angka harus bilangan prima. Dan prima kedua angka tersebut harus berbeda. Dengan fungsi if prima 1 sama dengan prima 2, throw invalid underscore argumen. Untuk prima pertama menggunakan integer prim 1 sama dengan prima 1, untuk prima kedua integer prima 2 sama dengan prima 2. Dengan n tuh prima 1 dikalikan prima 2, integer fi sama dengan prima 1 dikali 1 dikalikan prima 2 kurang 1. Integer e sama dengan 2. Ketiga, well, e itu kuali fi dalam buka kurung if gcd e kuali fi sama 1 break e plus. Jika tidak dapat menemukan kunci publik maka langsung terdapat error handling. Nah, lalu kedua, menghitung kunci privat menggunakan algoritma Euclidean extended dengan kode di bawah. Jika sama kayak tadi, jika tidak dapat menemukan kunci privat, maka akan keluar error handling. Keempat, yaitu yang terakhir itu ada fungsi long integer encrypted RSA. Jika if message kurang dari 0 dan message itu lebih dari sama dengan n, itu akan keluar error handling pesan di luar jangkauan untuk enkripsi RSA. Contoh output dari RSA chipper yaitu seperti ini. Langsung aja kita execute programnya. Kita pilih metode nomor 4. Kita pilih bilangan prima 13 dan 29. Keluar public key-nya tuh dengan E sampai dengan 5, private key-nya 269 dan modulusnya 377. Kita pilih aksi nomor 1, enkripsi, input plain text-nya in copy. Kita inputkan di sini. Keluar hasil enkripsi yang berupa ASCII, kode ASCII. Kita copy, lalu kita mulai menu, kita pilih nomor 2 dekripsi, kita input kode ASCII tadi, lalu akan keluar hasil dekripsi pesan semula atau teks semula. Lalu kita pilih menu nomor 1 menu utama, akan kembali ke halaman utama. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagian superenkripsi. Superenkripsi adalah teknik kriptografi yang menggabungkan dua algoritma atau lebih yang berfungsi untuk memperkuat ciphertext agar keamanan lebih terjaga. Pada program yang kita buat di superenkripsi terdapat 4 metode algoritma yang digabungkan, yaitu Caesar chipper, Wigner chipper, Short chipper, dan RSA chipper. Pertama,
kita menggunakan Caesar Zipper. Caesar Zipper adalah mengganti mensubstitusi setiap karakter dengan karakter lain dalam susunan abjad. Misalnya tiap huruf disubstitusi dengan huruf ketiga berikutnya dari susunan abjad. Caesar Zipper ini termasuk zipper substitusi. Proses enskripsi Caesar Zipper yaitu menginputkan plaintext dan kunci berupa angka untuk menentukan pergeseran. Lalu proses deskripsinya yaitu dengan menginputkan ciphertext dan kunci serupa dengan angka sebelumnya untuk mengembalikan plaintext semula. Yang kedua, setelah melakukan Caesar Zipper, kita inputkan ke Wigner Zipper. Nah, berikut ada rumus Wigner Zipper, yaitu kunci K sama dengan K1, K2, dan seterusnya. KI untuk 1 kurang dari atau sama dengan I kurang dari sama dengan M menyatakan jumlah. Pergeseran pada huruf KI, karakter ciphertext CI atau P sama dengan P plus KI modulus 26. Dan berikut adalah contoh enkripsi menggunakan Wigner. Ketiga, setelah melakukan Caesar dan Wigner, kita menggunakan metode SOR. Metode SOR Zipper ini berupa angka dan untuk plaintextnya diubah ke ACII, biasanya dibantu dengan tabel ACII dengan rumus jika 0 SOR 0 maka 0 atau false, jika 1 SOR 0 maka 1 atau true, jika 0 SOR 1 maka 1 true, jika 1 SOR 1 maka 0 false. Yang keempat, setelah melakukan ketiga tadi, lalu kami menggunakan RSA Zipper dalam melakukan proses enkripsi maupun deskripsi. Pesan algoritma RSA memiliki rumus yang berbeda dalam merubah pesan yang diterimanya. Adapun rumus yang digunakan untuk melakukan enkripsi pesan adalah C sama dengan plaintext E modulus N. Keterangan plaintext merupakan teks asli yang dirubah seperti yang sebelumnya. Lalu E merupakan kunci publik yang digunakan untuk enkripsi. N merupakan perkalian dua buah bilangan prima P dan Q. Sedangkan untuk merubah ciphertext ke dalam bentuk semula memerlukan rumus yang berbeda dengan proses enkripsi. Rumus dan deskripsi pesan adalah sebagai berikut. Plaintext sama dengan ciphertext D modulus N. D merupakan kunci private yang digunakan untuk deskripsi. Lalu ini adalah contoh fungsi super enkripsi di C++. Result ini berupa hasil Caesar Zipper. Lalu result sama dengan Wigner mengeluarkan output hasil Wigner Zipper. Lalu result sama dengan source kriptografi menghasilkan output hasil source Zipper. Lalu code untuk encoder supaya bisa menampilkan karakter-karakter seperti garis miring atau sebagainya. Lalu hasil RSA enkripsi ini menampilkan hasil RSA setelah dilakukan semua enkripsi yang tadi. Lalu berikut adalah contoh output yang telah kami buat. Lalu saya beri deskripsi di C++. Result decoder menghasilkan output hasil RSA deskripsi. Source kriptografi. Result SOR key menghasilkan output hasil SOR deskripsi. Result deskripsi Wigner result key menghasilkan output hasil Wigner deskripsi. Result deskripsi Caesar menghasilkan output hasil Caesar yang sudah dideskripsikan. Dan berikut yang sebelah kanan adalah contoh output yang telah kami buat. Lalu selanjutnya mari kita execute langsung di programnya. Sekarang kita pilih menu nomor 5 super enkripsi. Lalu kita coba yang pertama dulu enkripsi input ke Caesar. Kami sudah menyiapkan seperti yang di PPT tadi. Di Caesar misalnya 23. Lalu input Wigner informatika unggul. Lalu input SOR satu karakter misal A. Lalu bilangan prima 1
misal 13, yang kedua 29. Lalu kita telah mendapatkan private key sama dengan 269. Lalu kita masukkan input plain text. Nah, ini input plain text-nya tadi ambil dari berita Kompas yang berisi tentang PDB. Kita Kompas, kita paste, lalu kita enter. Nah, ini hasil super enkripsi yang telah kami buat. Lalu kita selanjutnya akan mencoba bagian deskripsi menggunakan hasil super enkripsi tersebut. Kita copy, lalu ketik 2 untuk mengulangi menu super enkripsi ini. Selanjutnya pilih nomor 2 deskripsi, lalu input key Caesar tadi 23, lalu Wigner informatika unggul, lalu input source-nya A, lalu bahan primanya tadi 13 dan 29. Kita enter, lalu pastekan hasil ciphertext tadi, kita tekan enter. Nah, ini hasil teks. Nah, sudah sesuai dengan yang sudah diinskripsi tadi. Tambah menu utama, lalu yang terakhir exit untuk keluar dari program. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih.